إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Itu doa untuk menjemput jodoh. Hafal? Bapak hafal? Hafal tidak? Nanti baca doa itu. Tapi jangan dibaca di depan istri. Agak-agak jauh lah. Oke, Pak. Enggak harus, doa itu enggak harus dengan bahasa Arab. Yang penting kita itu mengungkapkan apa yang ada di hati. Bolehkah saya berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Tapi kapan? Di luar di dalam solat jangan. Di luar solat boleh. Sambil sujud juga. Setelah selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas kan? Sujudlah. Mengapa sujud? Karena supaya kita itu bisa khusyuk dan tidak ada rasa malunya. Kadang-kadang kita ini mau berdoa lalu mau menangis. Benar kan? Tapi karena kawan kita menengok kita terus kayak gini, jadi kita itu malu nangis. Benar kan? Kadang-kadang kita juga nangis, kawan kita bingung, ini kenapa nangis? Ya udah saya ikut nangis. Maka paling enak yaitu adalah doa dalam keadaan sujud. Tapi sebelum sujud harus bawa tisu. Mana tahu nanti keluarlah. Di saat sujud engkau gini. Jijik sekali. Apalagi sujud di sini, jangan sampai keluar. Ini karpetnya masih baru ini. Dari mana saya tahu karpet ini masih baru? Karena tidak berbau. Kalau bau karpet ini berarti masjid ini sudah lama dibangun. Alhamdulillah masjidnya masjid baru, jamaahnya juga orang-orang baru. Mudah-mudahan iman kita insya Allah makin kuat, makin tinggi, makin dimuliakan, makin ditinggikan, makin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini hari Jumat, maka kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin, kalau engkau ingin jalan dalam kebaikan terus, datanglah tisu. Coba saya bicara tentang bebek sama sate. Mana tahu datang kan? Kalau tidak datang berarti tidak faham-faham. Bercanda. Idza aradallahu bi'abdin, kalau engkau ingin jalan di dalam kebaikan, selalu supaya urusannya engkau lancar, supaya usahanya engkau mudah, apapunlah keinginannya engkau, bi'abdin khairan. Kalau engkau ingin selalu dalam kebaikan, maka yassara lahu bis salati 'alan nabi alaihi salatu wassalam. Lidahnya engkau ini mudah sekali untuk bersolawat. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, segala usahanya, semua. Kok bisa? Karena engkau ini selalu bersolawat. Maka saya akan buka acara ini dengan bersolawat. Ayo dengan satu suara. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin, la tawassalna bismillah wa bi Rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil bad, bi ahlil bad, ya Rabbi al-Mustafa
ma madha ya si'al karami. Nah, harus sering-sering bersolawat. Satu solawat itu pahalanya berapa? 10. Apalagi hari Jumat. Paling bagus amalan di hari Jumat yaitu adalah bersolat. Ma min yaumin aktsaru fihi salata 'ala nabi. Siapa yang suka bersolawat ke baginda Nabi, maka dialah yang paling dekat akrab bersama Nabi. Kami ini banyak dosa, benar kan? Amalan tak banyak, hafalan tak banyak. Maka gimana caranya supaya dekat sama Nabi, akrab sama Nabi, supaya langsung masuk ke surga tanpa dihisab, ada orang dalam. Gimana caranya? Yaitu adalah sering-sering bersolat. Sallallahu ala sallallahu siapa yang selalu bersolawat, maka dialah yang paling akrab bersama Nabi. Siapa yang ingin dilancarkan usahanya, urusannya, maka harus bersolawat. Apapun hajatmu engkau. Wa innal hawaija, sesungguhnya semua hajat-hajat kita itu akan diterima, akan dikabulkan, akan dilancarkan, akan dimudahkan. La tuqda bis salati. Dengan apa? Dengan bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini ada upin-upin, maka saya pengen mengajak mereka untuk bersalawat. Ayo dengan satu suara. Nabi putra Abdullah. Bapak ikut juga, jangan tengok saya. Ayo. Nabi putra Abdullah, Nabiullah, Nabi kekasih Allah, Nabiullah, Nabi idolaku, Nabiullah, Nabi adalah pujaan aku, Nabiullah. Maulaya salli wa sallim abadan ala habib khalqi kullihim. Maulaya salli daiman ala habib khalqi kun. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang ada di belakang, minta tolong di saat saya ceramah jangan sibuk dengan banyak berbicara. Oke, Ibu? Siapa yang bisa fokus dengan ceramah saya, selepas saya ceramah, saya akan tanya jemaah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan kasih dia hadiah. No, ada 20, ada 5.000, ada 10, ada 2.000. Nah, ada uang. Nah, ada yang mau? Nah, dengarkanlah dulu. Oke? Ini berlaku untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Ini lumayan, Pak. Bisa beli rokok ini, Pak. Benar kan, Pak? Bapak mau? Tidak mau? Sok tidak mau kau, eh? Ayo, saya akan buka acara ini dengan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang ngaji, katakanlah Allah, bukan Allah. Itu suara orang banyak hutang.
Allah. Coba latihan. 1, 2, 3. Itu terpaksa itu. Pelan-pelan. Allah. 1, 2, 3. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Pada tahun 4 Hijriah. Berapa Pak? 4 Hijriah. Datanglah beberapa kelompok. Mereka berjumpa sama Nabi. Ja'u rusulun. Mereka datang berjumpa sama Nabi. Dari mana mereka datang? Dari 3 suku. Apa nama sukunya? Ri'il, Zakwan, Usayyah. 3 suku ini mereka datanglah jumpa sama Nabi. Lalu mereka ngaku bahwa mereka itu masuk Islam. Yadda'unal Islam. Mereka itu mengaku bahwa mereka itu masuk Islam. Sedangkan mereka yaitu adalah cuman hanya Islam KTP. Ini zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada KTP. Islam KTP mereka. Mereka datang berjumpa sama Nabi. Yatlubunal madada min Rasulillah. Mereka itu mengaku masuk Islam. Lalu mereka berkata ke baginda Nabi, ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam. Minta tolong ajarkanlah kepada kita bagaimana tata cara mengaji, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara intinya tentang agama. Lalu Nabi mendengar ucapan mereka, lalu Nabi ngasih tugas kepada para qori. Berapa qori waktu itu? 70. Berapa Pak? Nabi ngasih tugas kepada ustaz-ustaz. Pergilah kalian, ajarkanlah 3 suku ini untuk agama. Ketika mereka pergi, keluarlah dari kota tersebut. Mereka pergi di saat di dalam perjalanan antara Makkah dengan Asfan, terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? 15 qari di antara 70, 15 qari yang dibunuh sama orang-orang yang ngaku bahwa mereka itu masuk Islam. Ketika Nabi mendengar berita itu, Nabi sakit hatinya. Saking sakit hatinya Nabi, sakitnya di mana? Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Benar kan Ibu? Ibu sakit hati kan? Inilah yang tidak ada obatnya. Sakit hati tapi tidak ada lukanya. Benar kan? Sakit hati mereka. Kenapa mereka sakit hati? Karena mereka baru melihat orang ganteng. Benar kan Ibu? Benar apa enggak? Gantengan saya apa suaminya? Dengar berita Nabi, sakit hatinya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi membaca kunut selama 1 bulan. Thumma qanata syahran. Nabi membaca kunut selama 1 bulan. Kunut itu terbagi 3. Ada kunut subuh, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Kunut subuh yang bunyinya kayak gini. Allahumma hdina fi man hadait. Kok Allah, amin. Apa jemaah ini? Amin, Pak.
wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Beginilah cara berdoa. Ini banyak laki-laki yang doanya tidak jelas. Doanya tidak jelas, hurufnya tidak jelas. Lalu jamaahnya amin, amin, disangka lomba-lomba. Bukan kayak gitu kalau mau berdoa. Kalau mau berdoa, Allah itu harus dirayu. Harus dirayu. Sebagaimana bapak minta jatah dari istrinya, harus dirayu kan? Sayang, aduh, jeruk makan jeruk. Benar kan? Harus dirayu. Begitupun kalau minta dari Allah. Kita aja kalau menghadapi bupati, wali kota, atau siapapun lah, kita harus berbicara dengan baik-baik. Benar kan? Basa-basi dulu kan? Nah, setelah itu baru masuk. Tidak langsung, saya minta ini, minta ini, minta ini. Cepat. Tidak bisa. Jangan minta-minta seperti ngancem terhadap Allah. Harus pelan-pelan. Dan kalau mau berdoa, harus ada 4 syarat di dalam doa. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Coba diulangi oleh bapak-bapak. Bapak-bapak dulu. Ibu-ibu jangan. Ayo Pak. Yang pertama. Kerasi suaranya. Alhamdulillah. Yang keempat, kok Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Lupa dengan wassalatu, baca Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Ibu-ibu hafal? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mereka walaupun jauh dari saya, tapi lebih pintar ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Di sana banyak yang tidak hafal, tapi mereka bergerak mulutnya. Kalau bapak-bapak kayak mau dapat wahyu. La ilaha illallah. Kalau mazhab Syafi'i di dalam sholat subuh harus berku. Nah, kalau tidak berkunut maka harus sujud sah. Tapi kalau mazhab Hambali, kami di Makkah, banyak sekarang jamaah yang berkata di Makkah itu tidak ada kunut. Ketuk kepala kau, harus tahu. Jangan bicara tentang Makkah kalau belum tahu tentang keadaan Makkah. Apakah di Makkah itu berkunut? Berkunut. Kapan? Ketika ada tekanan, ketika ada perang, ketika harga-harga itu naik, peraturan-peraturan pemerintah itu tidak bagus terhadap masyarakat, baru kita baca kunut. Kata siapa tidak baca? Baca. Cuman tidak sering, jarang. Bunyinya kayak gimana? Bunyinya sama. Allahumma hdina fi man hadait. Dan kalau mau berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau berdoa, tangan ini harus diangkat. Diangkat kayak gini. Tidak mau kayak gini, kayak gini. Tidak mau kayak gini, kayak gini. Nabi berdoa kayak gini. Suatu ketika Nabi ada di atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu 3 lantai.
Berapa lantai, Pak? Ini berapa lantai? Berarti mimbar ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Bercanda. Ketika Nabi ada di atas mimbar, masuklah orang Arab Badawi berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Semua harta kita itu mati ya Rasulullah. Gimana responnya Nabi? Apakah Nabi itu langsung mengusir dia? Tidak. Langsung Nabi mengangkat tangannya kayak gini. Aghithna, aghithna, aghithna. Bayangkan, jubah Nabi itu bukan seperti jubah kita. Jubah Nabi dari sini ke bawah, dari sini ke bawah. Dari mana saya tahu? Kata sahabat-sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibtaihi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Ketiaknya Nabi itu putih, Pak. Kulitnya putih, ketiaknya putih. Kalau mau berdoa mengangkat tangannya. Kalau mau berdoa lama. Nabi itu kalau mau berdoa sampai surban burdah yang ada di sini jatuh. Saking lamanya dia berdoa. Kita, sifat kita pendek, pesek, hitam, ketiaknya hitam. Kalau mau berdoa tangannya di atas paha. Benar kan? Kalau ada jamaah yang doanya di atas paha, tangannya di atas paha, itu artinya terserahlah ya Allah. Mau dikasih-kasih, enggak mau dikasih saya terima. Sombong kali. Angkatlah tangannya, mintalah dari Allah. Lalu apa kata Allah? Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha hayyun karim. Allah itu malu terhadap kita. Ketika kita itu sudah minta, mengangkat tangannya, lalu dia sia-siakan kita. Yastahi, dia malu. An yarudda yaday abdaihi sifra. Dia malu kalau kita sia-siakan kita. Maka disitulah kita itu harus memahami, kalau mau berdoa angkatlah tangan ini. Dan doa itu terbagi 3. Ada doa yang langsung dikasih, namanya cash and carry. Contoh, ada anak kecil minta es krim dari mamanya. Es krim ma, es krim ma, es krim ma. Kapan ibunya ngasih es krim ke anaknya? Ketika dia menangis. Benar kan? Pertama, es krim ma, iya. Es krim ma, iya. Es krim ma, iya. Es krim ma. Baru dikasih. Benar kan? Begitulah Allah Subhanahu. Kapan dia ngasih? Ketika kita itu nangis. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Seperti contoh supaya faham. Saya minta makanan. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Saya ini dikasih makanan tapi tidak dipersilahkan ya Allah. Gimana caranya supaya dipersilahkan ya Allah? Saya minta dari Allah kan? Kalau mereka bilang silakan, berarti Allah sudah ngasih dan diterima doa saya. Cash and carry. Paham insyaallah Pak? Contoh. Yang kedua, minta kekayaan. Ada anak-anak bocil minta kekayaan dari sekarang. Apakah langsung akan menjadi orang kaya? Tidak. Kapan dikasih oleh Allah? Nanti. Mengapa ditunda oleh Allah? Karena mungkin Allah ngasih sekarang, lalu kita sombong. Maka tak layak. Kapan Allah kasih? Nanti. Faham? Minta nikah sekarang. Tak dapat. Maksudnya istri yang kedua. Kok ketawa? Minta sekarang. Ya Allah, saya ini pengen poligami ya Allah. Gimana caranya? Tidak dikasih oleh Allah sekarang. Dikasih kapan? Nanti. Nah, menurut engkau baik sekarang, menurut Allah belum tentu, maka dikasih sekarang. Nanti. Ada sekarang kita berdoa sekarang, tidak dikasih sekarang, tidak dikasih nanti. Kapan dikasih? Pas hari kiamat. Apa buktinya? Contoh, minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Kapan dikasih? Nanti. Masuk surga, saya pengen cepat masuk surga. Berkawan, berjumpa
bertetangga bersama Nabi. Apakah dikasih sekarang? Tidak. Kapan dikasih? Pas hari kiamat. Faham insyaAllah Pak? Semua doa itu pasti diterima oleh Allah. Asal engkau yakin bahwa akan diterima. Kalau engkau tidak yakin, berarti macam mana mau diterima? Harus ada keyakinan bahwa doa itu akan diterima. Tapi gimana caranya supaya doa kita itu diterima oleh Allah? Itu agak-agak ngeri, agak-agak sedap sedikit. Kalau saya sampaikan, takut ada jamaah yang tersinggung. Kalau ingin doanya diterima oleh Allah, yang pertama, jangan makan uang haram. Yang namanya korupsi, itu uang haram. Itu secara istilah korupsi. Sebenarnya korupsi itu sebenarnya artinya apa? Maling. Faham? Terserah engkau yang faham. Saya enggak mau terlalu teliti. Nanti kalian laporin saya yang dimusuhin. Saya cuma jelaskan. Ini tentang pengajian. Jangan makan uang haram. Hindarilah riba. Hindarilah nyogok-menyogok. Hindarilah makan uang orang, hutang. Hindarilah tempat-tempat ini supaya diterima doanya engkau. Ada banyak orang yang suka makan uang orang, suka makan rakyat, korupsi sana sini, seenak-enaknya. Lalu dia datang ke Makkah, lalu berkata di depan Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Dia sangka umrahnya akan diterima. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? La labbaika wa la sa'daik. Amalanmu, umrahmu ini tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Zaduka haram. Uangmu ini haram. Jangan nipu diri sendiri. Engkau tidak nipu Allah, engkau nipu diri sendiri. Hindarilah riba. Hindarilah nyogok-menyogok. Memang tidak bisa hidup tanpa mereka. Tanpa itu bisa. Hindarilah. Gimana caranya? Ya tinggalkanlah. Berkawanlah sama orang-orang baik. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini orang yang paling unik di dunia ini. Kok bisa? Hutangnya banyak, kreditnya banyak, tapi masih tetap santai. Rokok dulu, Ustaz. Rokok dulu, Ustaz. Benar kan? Orang Arab tidak begitu. Orang Arab kalau hutangnya banyak, pusinglah dia. Tapi kalau orang Indonesia, gigi tak ada. Hutang banyak, kredit banyak, tapi santai. Rokok dulu, Ustaz. Rokok dulu, rokok dulu. Rokok ngopi. Tabrak truk, mati. Jangan makan uang haram. Jangan menganiaya orang. Jaga sikap. Jaga lidah. Gimana cara menjaga sikap dan lidah? Tergantung kawan. Kalau kawan baik, kita baik. Kalau dia tak baik, kita tak baik. Itu kata siapa? Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kita ini tergantung kawan. Kalau dia malaikat, saya malaikat. Kalau dia, contoh ya Pak, jangan tersinggung ya. Kalau dia kadang-kadang malaikat, kadang-kadang setan, saya pun gitu. Benar kan? Kita tergantung kawan. Maka harus pintar-pintar untuk memilih kawan. Jangan sembarangan. Begitulah cara supaya doa kita itu diterima. Dan saya harap semua yang ada di sini selamat dari riba. Amin. Selamat dari hutang. Selamat dari korupsi. Selamat dari kredit. Selamat dari nyogok-menyogok. InsyaAllah uangnya banyak. Tanahnya banyak. Cincinnya banyak. Emasnya banyak. Giginya banyak. Bininya banyak. Bagi engkau berat, bagi saya enggak. Oke Pak, hindarilah itu. Wallahi enak. Tidak harus banyak harta. Banyak harta belum tentu rezeki engkau.
Belum tentu. Benar kan? Ada orang yang banyak hartanya, tapi ternyata bukan rezeki dia. Rezeki siapa? Rezeki dokter. Dia ngumpulin banyak harta. Lalu kemudian sebelum dia meninggal, tiba-tiba dia sakit di lutut. Datanglah ke rumah sakit, berjumpa sama dokter. Dokternya orang Cina. Cuman dia mukul 3 kali. Keluarlah 100 juta. Nah, itu tanda bukan rezeki kita, rezeki dia. Makanya jangan minta banyak harta, mintalah rezeki yang berkah. Faham Pak? Saya ini tidak banyak uang, tapi alhamdulillah saya keliling Indonesia terus. Setiap 4 hari saya keliling Indonesia. Sekarang di Lampung, besok di Semarang, setelah itu di Jogja, setelah itu di Aceh. Saya kalau mau buka cabang bisa. Di setiap kota saya bisa. Alhamdulillah rezeki ada. Cute, imut, ganteng, berlaku. Itulah sifat saya. Jangan dihindarilah riba. Oke Pak, paham insyaAllah. Jangan tersinggung ya. Saya sampaikan sesuai hadis. Kalau Bapak tersinggung, silahkan balik duluan. Yang pertama, kunut subuh. Yang kedua, kunut witir. Kunut witir kalau mazhab Syafi'i itu dari tengah Ramadan, 15 Ramadan sampai terakhir. Tapi kalau mazhab Hambali, kami di Makkah dari awal Ramadan sampai terakhir. Bahkan 10 hari yang terakhir di akhir-akhir Ramadan di Makkah, masjid makin ramai. Sama seperti di Indonesia, cuman agak beda. Masjid makin sepi. Tinggal muazzinnya sama imamnya 2 orang. Kadang-kadang dialah sendiri. Benar kan Pak? Di sana 10 terakhir Ramadan doanya makin panjang. Bahkan kadang-kadang pernah kunut witir 40 menit. Dari tangan kayak gini turunlah kayak gini. Turunlah sampai gini. Kalau orang Arab berdoa kayak gini, menangis kayak gini, pasti dia khusyuk. Kalau orang Indonesia doa kayak gini, dia itu nangis. Tapi bukan nangisnya khusyuk. Dia nangis, ya Allah, lama doa ini. Kapan saya selesai? Orang Indonesia ini orang yang paling unik dan paling lucu. Dia itu tidak mau banyak amal. Dia mau amal yang mudah. Saking mudahnya, sholat subuh, maghrib, isya, ayatnya sama. Rakaat pertama, kulhu. Rakaat kedua, kulhu. Rakaat ketiga, kulhu. Rakaat keempat, kulhu. Yang penting dia masuk surga. Benar kan? Amin ya rabbal alamin. Saya juga orang Indonesia. Saya asli keturunan Indonesia. Cuma lahir, besar, belajar, main semua di Mekah. Kok bisa saya di Mekah? Dari sejak zaman nenek saya sama kakek saya. Mereka pergi ke Mekah naik kapal sekitar 6 bulan, 7 bulan. Ada yang meninggal, ada yang selamat. Termasuk 2 kakek dengan nenek saya selamat. Alhamdulillah. Lalu mereka menetaplah di sana. Lalu mereka bikinlah anak yang banyak. Bikin anak yang banyak, anaknya bikin cucu yang banyak. Berapa cucu? Nenek saya 55. Setiap hari malam Jumat mereka. Beda dengan bapak. Bapak lemah. Berapa anaknya bapak? 2. Kenapa tidak nambah? Tidak dikasih. Kalau sama orang Arab kayak gini, langsung dia nikah lagi. Makanya orang Arab itu suka nikah. Benar kan Pak? Bapak kalau ingin banyak anak, makanlah kurma. Kurma. Orang Arab itu mengapa dia itu kuat? Tenaganya kuat, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketawa berarti faham. Ibu kenapa ketawa? Kalau bapak ingin kuat syahadatnya, makan kurma.
Tapi orang Indonesia tak makan kurma. Kurmanya kapan? Di bulan Ramadan. Itu pun jarang. Orang Indonesia suka makan bakso. Benar kan? Bakso itu tak bikin kuat, bikin lemah. Serius. Saya tidak mau sampaikan ini direkam. Saya dulu 2 istri saya. Masih muda, 27, 2 istri. Tidak harus dijelaskan. Mana tahu ada janda-janda yang mau sama saya. Tapi yang tidak beranak. Saya mau yang tidak beranak. Yang beranak, no. Hah? Nenek-nenek? Tidak ada sutrumnya. No, tidak mau. La yadurru wa la yanfa'. Tidak ada mudaratnya, tidak ada manfaatnya kalau sama nenek-nenek. Tahu. Bercanda, Pak, supaya faham, supaya tidak bosan makan kurma. Serius, Pak. Saya sampai sekarang kalau ada kurma saya makan. Makan kurma, makan semangka. Minum susu rasa semangka. Semangka itu, Pak, bagus. Supaya apa? Apa? Fahamlah. Kalau tidak faham, salahnya engkau. Suruh siapa? Tidak dewasa. Paham ya? Pertama, kunut subuh. Kedua, kunut witir. Ketiga, kunut nazilah. Apa artinya kunut nazilah? Yang isinya di situ tentang laknat. Semua laknat. Mengapa Nabi melaknati mereka? Karena mereka yang ngaku Islam, mereka bunuh qori-qori. Bunuh guru-guru. Bayangkan. Guru-guru dibunuh, Nabi marah. Dan sekarang terjadi kasus yang pertama di Indonesia. Di sini di Indonesia yang saya lihat, guru itu dimusuhin sama kalian. Ustadz itu dimusuhin sama kalian. Benar kan? Mentang-mentang punya jabatan, gurunya dimusuhin. Mentang-mentang ada uang, ustadznya dimusuhin. Kalau kalian kayak gini, Allah akan cabut keberkahan. Dan akan hidup selamanya seperti dalam keadaan miskin, tidak akan kaya raya. Buktinya sekarang sudah ada. Indonesia ini tak maju-maju, benar kan? Sedangkan negara yang lain maju. Mengapa? Karena mereka menghormati guru, menghormati ustaz. Saya guru ngaji di Mekah. Nanti bapak kalau datang ke Mekah, naiklah lantai 2, pintu Babul Malik Fahad, pintu 94. Naik lantai 2, jalan sampai ujung kanan. Di kanan ada halaqah-halaqah tahfiz. Di situ banyak guru-guru, banyak santri upin-upin. Saya guru ngaji di Mekah. Setiap ada guru, dia pasti punya tiang sendiri. Setiap dia duduk di bawah karpet itu ada rotan. Kalau mereka tidak hafal, dipukul sama guru. Dan kalau ada yang laporin gurunya kepada polisi, apa kata polisi? Pukul lagi, Ustaz. Di sini baru dimarahin. Aduh, gurunya dimusuhin, ustaznya dimusuhin. Siapa yang suka meremehkan gurunya, mencaci maki gurunya, tidak menghormati gurunya, suka laporin gurunya, akan dapat 3 ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istakhaffa bi ustadhihi, siapa yang meremehkan, memusuhi guru, maka apa yang terjadi? Ibtala'ahu Allah bi 3 asya', diuji sama Allah dengan 3 ujian. Yang pertama, nasiya ma hafidha, semua yang engkau hafal, Quran, ilmu, apapun yang engkau hafal akan hilang hafalan itu. Nasiya ma hafidha. Yang kedua, wa kalla lisanuhu, ucapannya dia terhadap masyarakat tidak berfungsi. Orang itu malas menghadapi dia, bosan. Banyak sekarang kan
Yang ketiga, itulah yang paling sakit. Waftaqara ila akhirih, akan hidup selamanya dalam keadaan miskin. Banyak uang tapi tidak kaya-kaya, tidak maju. Itulah yang terjadi di sini. Sakit hati saya, Pak. Sakit hati saya. Saya orang Indonesia, pengen lihat Indonesia ini maju, pengen lihat Indonesia ini seperti negara yang lain, pengen lihat uang Indonesia ini makin kuat, pengen. Kadang-kadang saya megang di sini 50 juta kayak gini, nyampe Mekah kayak gini. Maka untuk apa sombong? Jangan sombong. Merasa engkau kaya, belum tentu nyampe ke negara yang lain, nyampe gini. Supaya Indonesia ini maju, muliakanlah guru. Itu pesan saya. Mau diterima silahkan, tidak mau diterima terserah. Engkau yang rugi, bukan saya. Saya tidak minta kalian itu menghormati saya. Hormatilah gurunya engkau. Guru yang pertama di dunia ini siapa? Ibu. Sekolah yang pertama di dunia ini siapa? Ibu. Hormatilah mereka. Jangan ejek-ejek. Jangan bicara tentang guru. Sekarang banyak orang yang berkata kayak gini, Ustadz ini ceramahnya kurang. Ustadz ini ceramahnya kurang. Coba kalau kamu ceramah di posisinya dia, bisa? Belum tentu. Kita ini kalau datang ke pengajian, ambil ilmunya, jangan menilai. Engkau siapa? Jangan menilai, ambil ilmunya saja. Ajarkanlah anaknya ini untuk tata cara menghormati guru. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tapi minta tolong jujur, bisa? Menurut bapak, pendidikan zaman dulu mana yang bagus? Pendidikan zaman dulu apa pendidikan zaman sekarang? Mengapa? Tahu cara menghormati guru kan? Padahal dipukul kan? Kenapa di zaman dulu? Karena kita itu, Pak, walaupun dipukul, tapi kita itu tahu mana guru, mana ustaz. Maka turun keberkahan. Uang kita itu tidak banyak, tapi enak kehidupannya. Benar kan? Sekarang mana? Uang kita itu banyak, tapi rasanya sempit, sedih. Benar kan? Kuncinya yaitu adalah menghormati guru. Itulah, Pak. Masalah antum ini memilih siapa? Terserah. Mau milih Anies? Boleh. Mau milih siapa dua-dua ini? Tak hafal saya cuma hafal Anies. Bapak harus pintar memilih. Kalau mau memilih, pilihlah orang yang bisa membawa Indonesia ini makin maju. Kalau bapak memilih karena uang, nanti upin-upin ini masa depannya gimana? Maukah engkau melihat mereka itu kayak gini, terus kehidupannya kayak kita ini? Mau? Tidak mau. Harus mikir. Pilihlah orang yang faham dengan agama, yang pemandangannya dia terhadap Indonesia itu makin maju. Semoga Indonesia ini makin maju insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hormatilah guru. Pesan saya tak banyak. Hormatilah guru. Gimana cara menghormati guru? Jangan lawan. Jangan lawan. Kalau anaknya dipukul, bapak harus tegas. Dia pukul engkau karena engkau bandel. Tidak mungkin dia mukul engkau karena engkau ini tidak bandel. Benar kan, Pak? Saya di Mekah sampai sekarang itu ada pukulan. Sampai sekarang. Kalau ada orang yang punya jabatan, mentang-mentang punya jabatan, lalu dia lapor anaknya, laporin guru ke polisi, apa kata pemerintah? Ambillah anaknya, didiklah sendiri. Andai itu laku di sini, bagus itu. Supaya bapak ini tak sombong, mentang-mentang punya jabatan,
Tidak maju kita ini. Jangan pakai jabatannya terhadap guru. Kalau jumpa sama guru itu harus kayak gini. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Tidak mau menunduk kayak gini, harus menghormatilah. Kita ini tanpa guru tidak ada artinya. Kita sebagai laki-laki cari nafkah, benar kan? Ibu cuci, ibu sibuk di rumah. Dengan apa? Dengan main TikTok. Benar kan? Siapa yang ngajarin Upin-Upin? Siapa? Guru. Siapa? Ibu guru. Siapa? Ustaz. Satu pesan saya, kalau ingin Indonesia maju, gaji-gajinya guru ini ditinggikan. Saya selalu dengar ucapan dari kawan-kawan saya, di sini Ustaz, gaji guru itu cuma hanya 300.000. Lalu mereka yang ngasih berkata kayak gini, ikhlas ya, ketuk kepala kau ini ikhlas. Ikhlas itu antara saya dengan Allah. Ikhlas 300.000, enak kali kau. Jangan kayak gitu, hormatilah guru, kasihlah gaji yang pas. Supaya Indonesia ini maju Pak, oke Pak? Dan supaya anak-anak kita ini bisa hafal Quran, ada 5 cara. Waktu saya sudah habis. 5 cara supaya cepat hafal Quran. Yang pertama, harus berguru. Tanpa guru tak bisa. Tak bisa Pak, nggak bisa. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Kalau mereka berguru, maka mesti bacaannya kayak gini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hurufnya jelas. Tapi kalau dia tidak berguru, ica nasrullahi wal fath. Benar kan? Satu huruf berubah. Harus berguru. Yang kedua, harus sering mendengar. Kita ini bisa hafal azan karena sering, bisa hafal Al-Fatihah karena sering, bisa hafal lagu-lagu TikTok karena sering mendengar. Benar kan? Mau saya buktikan? Mau? Jangan sok-sok malaikat ya. Kerjasama ya. Yuk, dengan satu suara. Janda yang mana yang kau senangi? Lanjut. Yang ketawa berarti hafal. Kok bisa hafal? Karena sering mendengar. Gunakanlah. Upin-Upin ini, saya hafal Al-Quran 30 juz di usia 11 tahun. Apakah dari kemauan? Keterpaksaan. Dipukul saya. Tidak ada manja. Tapi alhamdulillah, keberkahan pukul, saya keliling Indonesia. Bisa duduk di sini. Kalau saya tak ada Quran, apakah saya bisa ceramah di sini? Tak bisa. Di usia 11 tahun. Siapa yang ngajarin saya? Ibu. Ibu saya bukan ustazah, ayah saya bukan ustaz. Ibu saya orang biasa, tapi dia itu cerdas. Sambil masak dia itu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ciciplah dulu. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau tidak ngaji, bersalawat dia. Salatullah, salamullah ala taha. Itulah ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, sambil masak, nyanyi lagu TikTok. Sikok bangke 2. Benar kan? Buktikanlah kepada saya bahwa engkau sambil masak ngaji. Buktikanlah. Ada, zaman sekarang susah. Karena kita suka nyuruh anak, tapi tidak pernah mencontohkan. Ayah saya bukan ustaz, tapi dia itu cerdas. Dari maghrib ke isya, kunci pintu rumah, matikanlah wifi, kumpul semua anak, ngaji. Anda ini Quran kan? Dia buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lanjut. Qumil laila illa
Lanjut. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Begitulah ayah saya. Sekarang kita dari maghrib ke isya semua masing-masing main TikTok. Ayahnya main TikTok, ibunya main TikTok, anaknya main TikTok. Benar kan? Buktikanlah kepada saya bahwa engkau pernah mengajak anaknya untuk mengaji dari maghrib ke isya. Pernah? Jarang. Kalau bisa Pak, ayah saya bukan ustaz. Beliau sales manager Hotel Anjum di Mekah. 5 star, bintang 5. Tapi dari maghrib ke isya, matikan HP, matikan wifi, kunci pintu rumah, ngaji dari maghrib ke isya. Itulah ayah saya. Makanya beliau punya 10 anak, 10-10-nya hafal Quran. Adik saya yang paling bungsu usianya 7 tahun, hafal 6 juz. Kok bisa? Karena begitulah cara mendidik. Kita ini tak tahu mendidik, cuma tahu bikin. Bikin. Benar kan? Mendidik tak tahu. Harus pintar mendidik. Ngaji. Upin-upin ini tergantung ibu. Kalau ibunya solehah, anaknya soleh. Tapi kalau ibunya soleho, anaknya main TikTok. Buktinya ada di dalam Al-Quran semua. Maka bapak-bapak, pesan saya yang pertama, hormati guru. Kedua, sering mendengar. Ketiga, harus mengajak anaknya untuk mengaji. Oke Pak? Yang keempat, pertama berguru. Kedua, sering mendengar. Ketiga, datanglah ke rumah tahfiz. Datanglah ke pondok pesantren. Tidak bisa hafal Al-Quran di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, nanti bawaannya itu malas, bosen, mau main, banyak alasan. Kalau bapak punya anak, sakit dia, jangan langsung dipulangkan ke rumah. Karena kadang-kadang anak-anak itu, dia itu tidak sakit. Dia mau balik ke rumah main TikTok. Benar kan? Siapa itu? Saya. Tolong didiklah anaknya. Yang keempat, harus buka Al-Quran. Karena banyak sekarang yang berkata, Ustaz, tolong doakanlah saya sehingga saya bisa hafal Al-Quran, tapi tak pernah buka Al-Quran. Oh, macam mana mau hafal Al-Quran? Memang kau Nabi? Bukan kan? Bukalah. Kalau ada di antara jamaah yang baru buka Al-Quran, muncullah perasaan malas, bosan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, wajar. Tapi kalau sering muncul perasaan itu, baru buka Al-Quran, tiba-tiba masuk WA kan? Alhamdulillahilladzi anzala. Kalau sering muncul perasaan malas, bosan untuk buka Al-Quran, berarti hati kita itu sudah gelap. Saking gelapnya, tidak mau tahu mana uang halal, mana uang haram. Ambil saja. Ambil saja. Benar kan? Kuncinya di mana? Quran. Saking hatinya itu gelap, sampai dia menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Itu tanda dari Allah. Jabatannya engkau tinggi. Tinggi jabatannya. Benar kan? Tapi dikunci telinganya. Hitam. Sampai berkata, suara adzan sama seperti suara gonggongan anjing. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, tapi semacam tak punya. Ambil saja uang haram, uang halal, ambil. Tak peduli dengan orang. Omongannya kasar. Ngeri sekali Pak. Ditambah lagi suara adzan harus dikecilkan. Zaman sekarang kita itu sholat seperti sholat di zaman jahiliyah. Di dalam
masjid bersuara, di luar masjid disunyikan. Itu seperti di zaman jahiliyah, Pak. Giliran sholat, pelan-pelan suaranya disunyikan. Tapi giliran ada pernikahan, janda yang mana, suaranya dari sini sampai bawah. Benar kan? Engkaulah yang tahu dengan apa yang saya sampaikan. Tersinggung, suruh siapa? Suruh siapa bawa perasaan? Ini kan pengajian. Benar kan? Nanti viral ini. Jangan diviralkan, oke? Nanti saya dimusuhin. Terserah, saya tak peduli. Ini Quran, saya sampaikan. Ini hadis, saya sampaikan. Oke, Pak? Hormatilah guru, hormatilah. Apalagi kalau sholat, suaranya harus ada dalam dengan luar. Dalam supaya kita khusyuk, luar supaya masyarakat tahu bahwa di sini lagi sedang sholat. Harus. Dan minta tolong imamnya itu harus suaranya merdu. Dan kalau bisa jangan trikul terus. Ini trikul terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bingunglah dia kan? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kapan lakum dinukum ini? Saking lamanya wala antum 'abiduna ma a'bud, langsung dia rubah. Qul huwallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang saya harus sampaikan, yang artinya qunut nazilah. Sekarang saya minta tolong dari jamaah. Kalau bisa bacalah qunut salat subuh, maghrib, isya. Subuh, maghrib, isya. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat nilai jihad fi sabilillah. Kawan-kawan kita, saudara kita yang di Palestin lagi dijajah, lagi dibom. Kalau ingin mendapat nilai jihad fi sabilillah dengan dua perkara. Yang pertama, menjahaza ghazian faqad ghaza. Menyiapkan alat perang saja bisa mendapat nilai jihad fi sabilillah. Tapi kalau tidak bisa menyiapkan alat perang, siapkanlah senjata. Apa senjatanya kita? Yaitu adalah doa. Kalau bisa, ajarkanlah anak-anak ini supaya membaca qunut, lalu bolehlah engkau melaknati Israel yang macam-macam ini, sehingga Allah binasakan mereka. Lalu pertanyaan saya, mengapa Allah tidak binasakan mereka langsung? Nanti kalau Allah binasakan mereka langsung, kita ini mau masuk surga dengan apa? Paham? Gimana mau dapat nilai jihad? Setiap umat ada ujian. Umat Nabi Yaqub, umat Nabi Yusuf, umat ini, umat ini, umat ini. Setiap umat ada ujian. Umat Muhammad ujiannya apa? Israel. Kalau Allah binasakan, gimana mau dapat nilai jihad? Supaya bisa mendapat nilai jihad, berdoa. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup acara ini, saya ngasih kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya. Boleh di dalam tema, boleh di luar tema. 3 pertanyaan dari 3 orang. Ayo, saya hitung sampai 5. Sici. Ada yang mau bertanya? Sici. Loro. Tidak ada. Nampaknya saya menghadapi ulama. Tidak mau bertanya sama sekali. Kalau tidak ada, saya tutup. Mereka tidak mau bertanya karena takut. Takut nanti jawabannya tegas. Benar kan? Sakit hati kan? Cepat, silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah doa, Ustaz. Doa tadi ada termasuk maharifah. Termasuk maharifah itu doanya tidak dikabulkan.
Nah, riba itu kenapa kok sangat apa ya? Di sisi Allah itu sangat dibenci gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak, sini Pak. Sini Pak, sini Pak. Cepat sini. Saya ini beliau. Oke? Saya minjam dari beliau tisu. Lalu kemudian dia mewajibkan saya untuk membalikkan tisu itu dengan 2. Paham? Kaitannya yang kedua ini apa? Itulah haram. Maka Allah benci. Kalau ada orang butuh dengan tisu, minjam, balikkan lagi sesuai. Satu. Masa minjam 1 harus dibalikkan 2? Bahkan sekarang harus 5. Benar kan? Itulah sesuatu yang haram. Mengapa ada riba? Mengapa ada riba? Mengapa ada bay', saling jual? Mengapa? Supaya engkau ini bisa memilih. Sudah jelas haram, ya haram. Jangan pakai ini kata ini jelas haram, ya haram. Uang sama uang tapi uang sama barang tak haram. Faham? Hindarilah itu. Nampaknya Bapak, mudah-mudahan semua yang ada di sini dijauhkan oleh Allah dari riba. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak, faham insyaallah? Faham? Kalau tak faham saya ulang lagi. Faham? Ada pertanyaan lagi? Apa? Banyak masalah antum. Banyak masalah ya Ustaz. Tapi ini kan sifatnya umum ya Ustaz. Sudah 1 kali 2 ya. Itu kok di Indonesia ini apa ya? Boleh dikatakan dihalalkan gitu, gimana? Apanya yang dihalalkan? Ya kalau main bank kok dibolehkan? Sudah. Ini bukan pertanyaan. Ini pancingan. Saya tahu. Cuman saya akan jawab. Mengapa ada riba di sini? Karena yang menguasai Indonesia bukan orang Indonesia. Siapa yang menguasai Indonesia? Siapa? Benar kan? Salah kita itu apa? Berkata, tinggalkanlah dunia ini. Yang penting akhirat. Salah. Seharusnya dunia ada, akhirat ada. Karena itu ajaranlah Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jangan tinggalkan dunia. Kalau ada orang berkata, tinggalkanlah dunia, matilah dulu. Baru tinggalkan dunia, benar kan? Coba kalau yang menguasai Indonesia ini orang yang faham dengan agama, apakah ada nanti riba? Insya Allah tidak. Makanya penting yang masuk dalam politik yaitu adalah ustaz. Cuman kalian berkata, politik itu seharusnya ustaz tak gini, tak gini. Ketika dia dapat tekanan, peraturan yang tidak sesuai dengan dia, baru dia datang ke ustaz. Ustaz, gimana caranya? Ustaz. Ketuk kepala kau. Dari tadi berkata, ustaz tak boleh politik. Giliran dapat tekanan, datang ke ustaz. Penting politik itu Pak. Harus faham semua. Saya kasih satu sejarah. Nih lihat, dengarin baik-baik. Yang faham dengan saya, alhamdulillah. Ketika Nabi ada di Makkah dan ketika Nabi ada di Madinah, perbedaannya politik. Ketika Nabi ada di Makkah, Nabi tidak bisa ngaji sholat di depan Ka'bah.
Bahkan dia diusir dari Mekah. Mengapa? Karena dia tidak punya kekuasaan. Tapi ketika dia ada di Madinah, sholat berjamaah, zikir boleh, ngaji boleh, tijarah, bisnis boleh, semua boleh. Benar kan? Mengapa? Karena punya Berarti politik itu penting nggak? Penting nggak? Iyalah, paham. Agak perih ini, tak apa-apa, viralkan aja, sampaikan ke mereka. Tak takut saya, ngapain takut? Mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Hah? Silakan Ibu. Cepat Ibu. Saya lapar ini. Tidak ada? Ada apa enggak? Hah? Enggak ada. Baiklah, berarti saya tutup ya. Sebelum saya tutup dengan doa, saya minta tolong dari jamaah. Semua apa yang saya sampaikan, minta tolong, jangan tersinggung. Saya tidak bawa asal-asal. Itu semua sesuai hadis, sesuai Quran. Bagi yang sakit hati, rasakanlah. Mau diapain lagi? Benar kan? Suruh siapa saya? Suruh siapa bawa perasaan? Mendengar pengajian, ambil hikmahnya supaya menjadi lebih bagus. Bukan bawa perasaan. Oke Pak? Ada yang sakit hati di sini? Tapi tak senyum. Katanya tak sakit hati tapi tak senyum kayak gini. Sakit hati apa tidak? Walaupun sakit hati, rasakan. Minta maaf, cuman bercanda. Sebelum saya tutup dengan doa, saya minta tolong dari jamaah. Apabila ada jamaah yang bisa membantu saudara kita di Palestina dengan uang, makan, pakaian, apapunlah bantuannya engkau, insya Allah dengan bantuan itu kita bisa dapat nilai jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum, jangan keluar dari masjid ini sebelum saya berdoa. Mana tahu pas kita doa adalah orang-orang soleh soleha yang doanya makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada Ustaz Afif. Silahkan Ustaz. Ini Masya Allah makanannya enak-enak Masya Allah. Tapi lebih enak kalau dibungkus. Dibungkus. Sebentar Bang. Ini kurma dari tahun berapa ini? Kok hitam? Hah? Baru. Saya jual kurma saya. Kalau Bapak mau tahu kurma ini baru atau tidak, kalau warnanya agak-agak merahan, berarti baru. Ini merah apa hitam? Jawab Pak. Jawab. Merah apa hitam? Bercanda. Silakan.